Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Apa kabar nih? Saya MZ Ardiwinata seperti biasa selama 1 jam ke depan akan menemani pagi Anda agar lebih berisi dengan berbagai informasi terkini. Inilah Cakrawala. Anak perwira TNI tewas dibakar. Polisi tangkap muncikari anak di bawah umur. Belum diresmikan, namun wisata Jembatan Merah sudah diserbu wisatawan. Kita awali informasi pagi ini dari Tangerang, Banten. Pemirsa, sebuah truk pengangkut tanah menabrak seorang bocah hingga tewas di Jalan Raya Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Masa yang emosi lantaran sang sopir kabur lantas meluapkan amukannya dengan merusak truk. Berdasarkan kamera pengawas, seorang bocah tertabrak truk tanah yang tengah melintas di Jalan Raya Tanjung Pasir, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten. Korban diketahui mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga korban langsung tewas di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung beramai-ramai meluapkan emosinya dengan merusak kendaraan truk tanah yang menabrak korban. Beruntung, polisi dari Kepolisian Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota dapat meredam aksi massa yang sempat merusak kendaraan truk tanah tersebut untuk dievakuasi ke Polres Metro Tangerang Kota. Sedangkan sopir yang panik usai menabrak korban sempat melarikan diri lantaran takut diamuk massa. Menurut saksi mata yakni penjaga konter mengatakan saat itu kakak korban sedang membeli pulsa, sedangkan adiknya berada di atas motor. Seketika mobil truk melintas, lalu kakak korban berteriak mengetahui adiknya tertabrak. Hingga kini kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan kepolisian dari Polres Tangerang. Sementara korban yang sempat dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk dilakukan otopsi telah dimakamkan keluarga di kediamannya di wilayah Teluk Naga. Kecelakaan yang menyebabkan korbannya tewas juga terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pemirsa. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor dengan sebuah mobil sedan. Kerasnya benturan membuat seorang aparatur sipil negara tewas di lokasi kejadian. Detik-detik kecelakaan maut yang menewaskan seorang pegawai negeri sipil di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terekam CCTV. Terlihat korban yang bernama Wantoyo, 54 tahun, mengendarai motor sport bernopol S379HA keluar area parkir Bank Mandiri, lalu belok kiri menuju arah barat. Pada saat bersamaan, melaju mobil sedan yang dikemudikan Suryati, warga Desa Palang, Kabupaten Tuban dari arah timur menuju barat. Diduga kurang konsentrasi, mobil bernopol S1621WJ ini langsung menabrak motor korban yang berada di tepat di depannya. Kerasnya benturan menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian segera menolong korban dan membawanya menuju IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Namun sesaat setelah mendapat pertolongan medis, korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala akhirnya meninggal dunia. Dari pengemudi sepeda motor Honda CBR ini S4379HA yang dikemudikan oleh Wantoyo, saat keluar dari parkiran Bank Mandiri menuju ke Jalan Basuki Rahmat dari arah selatan ke utara belok ke kiri, jadi ke arah ke barat karena kebetulan di Jalan Basuki Rahmat ada satu arah. Kemudian dari arah yang sama melintas kendaraan mobil sedan nopol S1621WJ yang dikemudikan oleh Suryati. Di saat yang bersamaan akhirnya terjadi benturan dengan sepeda motor tersebut. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Tuban. Pasca kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolres Tuban. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Jasad terbakar ditemukan di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Setelah diidentifikasi, korban merupakan anak seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara yang masih berusia 16 tahun. Jasad dalam kondisi terbakar ditemukan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Korban adalah CHR berjenis kelamin laki-laki, berusia 16 tahun dan merupakan anak perwira menengah TNI Angkatan Udara dan bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma.
Jasad korban pertama kali ditemukan 2 orang warga di pos spion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma Minggu malam lalu. Awalnya kedua saksi mengira ada kebakaran dan melapor pada pihak kepolisian. Dari sanalah kemudian ditemukan korban yang terbakar di dalam pos. Korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres tadi, almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun, bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Berdasarkan olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah pisau, tutup botol berwarna merah, 1 map yang terbakar, pakaian hingga kantong plastik abu sisa bakaran, dan 11 CCTV. Peristiwa ini memang ada saksi yang 2 orang ya yang mengetahui ya. Saksi inilah yang memberikan informasi sehingga awalnya infonya adalah kebakaran ya. Untuk sementara 5 ya sudah diperiksa. Hingga kini 5 orang telah diperiksa sebagai saksi. Polisi pun masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk memastikan apa penyebab kematian korban. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Musim kemarau bukan hanya musim sulitnya mendapatkan air, tapi juga musim kebakaran lahan dan hutan. Seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan dan lahan ini makin membesar dan meluas di sejumlah wilayah. Cuaca panas yang berkepanjangan mengakibatkan kondisi lahan menjadi kering dan tiupan angin kencang membuat upaya pemadaman makin sulit. Petugas gabungan menerobos kepulan asap untuk bisa menjangkau titik api yang membesar dan meluas di lahan gambut Sampit, Kota Waringin Timur. Menurut data BPBD, kebakaran meluas hingga lebih dari 670 hektar dengan jumlah hotspot atau titik panas terpantau mencapai 3.000 titik lebih. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 2 hektar lahan gambut terbakar. Kencangnya tiupan angin ditambah kondisi lahan yang sangat kering membuat api sangat cepat menjalar hingga tembus permukiman warga. Api membakar rumah semi permanen yang ditinggal pemiliknya di Jalan Pasendeng, Kelurahan Sabar, Palangkaraya. Sementara itu di Sumatera Selatan, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan makin pekatnya kabut asap. Di kawasan Jakabaring, Palembang, Jalan Gubernur Haji Bastari terselimuti asap tebal. Jarak pandang hanya 100-200 meter. Kualitas udara menurun dan mengganggu kesehatan. Ya, kebakaran hutan dan lahan yang melanda di 2 kabupaten di Sumatera Selatan berdampak pada makin pekatnya kabut asap di Kota Palembang. Kualitas udara pun memburuk dan mengganggu kesehatan warga. Dampak kebakaran hutan dan lahan di 2 wilayah kabupaten di Sumatera Selatan membuat kualitas udara di Kota Palembang menjadi buruk, juga mengganggu kesehatan warga. Udara bercampur asap memasuki rumah-rumah warga pagi hari tadi. Terpantau di kawasan Jakabaring, Palembang, ruas Jalan Gubernur Haji Bastari tertutup asap tebal, sehingga jarak pandang hanya sekitar 100 hingga 200 meter saja. Meski kondisi demikian, pedagang tetap berjualan di tengah asap pekat. Masyarakat dan pedagang pun mengeluhkan kualitas udara di Palembang yang dinilai memburuk. Kenapa kan hari ini dari kemarin aja parah hari ini. Lebih parah lagi nih Bu ya? Kalau kemarin masih ini. Iya, ini yang paling parah ini. Kalau kemarin itu kalau pagi-pagi ini tidak terlalu tampak kan kabutnya kan. Kebakaran hutan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, membuat warga Palembang khawatir terancam penyakit saluran pernapasan. Polisi tangkap muncikari anak di bawah umur. Selanjutnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Cakrawala.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Pemirsa, kebakaran kapal menimpa kapal MV Samudra Sakti 3 di perairan Pulau Tangkil, Lampung. Upaya pemadaman dan penyelamatan dilakukan TNI Angkatan Laut bersama tim SAR. Kapal MV Samudra Sakti 3 rencananya akan sandar di pelabuhan PT Bukit Asam untuk memuat batu bara. Namun generator mesin induk kapal meledak hingga menyebabkan kebakaran. TNI Angkatan Laut yang mengerahkan KRI Cucut 866 Sea Rider Lana Lampung bersama tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk upaya penyelamatan dan penanggulangan kebakaran. Puluhan anak buah kapal beserta 2 orang mekanik dan 5 taruna Akademi AMI Medan berhasil diselamatkan dan telah dievakuasi dalam peristiwa ini. Akhirnya, sumber api yang berasal dari panel listrik kapal juga berhasil dipadamkan. Iya, pemirsa, kapal pengangkut pasir menabrak jembatan di Kecamatan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Hal ini mengakibatkan masyarakat dan pelajar harus menaiki perahu ketek sebagai alat transportasi penyeberangan. Dampak putusnya jembatan yang terbuat dari coran beton pasca ditabrak kapal pengangkut pasir ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang kini harus antri untuk naik ke perahu ketek menuju tujuan masing-masing. Aktivitas masyarakat sehari-hari terhambat. Salah satu warga mengatakan harus membayar Rp10.000 untuk menyeberang melewati jembatan yang panjangnya 80 meter ini. Masyarakat berharap jembatan penghubung yang sudah ada sejak tahun 2008 yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat segera diperbaiki agar berfungsi kembali seperti sedia kala. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Lagi-lagi Kampung Bahari di kawasan Tanjung Priok yang terkenal dengan julukan Kampung Narkoba digerebek polisi. Dalam penggerebekan kali ini, polisi menangkap 34 orang pelaku kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba termasuk bandar narkoba. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas Polres Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari yang dikenal dengan Kampung Narkoba di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengejaran para pelaku bahkan hingga ke atap rumah. Namun pelarian yang diduga para pelaku kejahatan jalanan ini sia-sia lantaran petugas berhasil menangkapnya. Polisi berhasil mengamankan 33 orang pelaku kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, senjata api rakitan, puluhan senjata tajam dan narkoba jenis sabu serta ganja. Ya, sasarannya pelaku begal, ya, barang bukti yang terkait dengan aksi begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Kemudian target yang lain narkoba, pelaku dan jaringannya, kemudian barang bukti, ya, curanmor dan jaringan pelaku curanmor yang selama ini kami duga kuat bersembunyi ya di wilayah Konfis Bahari. Penggerebekan Kampung Bahari ini dalam rangka melakukan penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba yang bersembunyi di permukiman warga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. FEA muncikari yang memperkerjakan 21 anak di bawah umur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas bisnis prostitusi online pada anak di bawah umur. Dalam menjalankan bisnisnya, FEA mempromosikannya lewat jejaring dan media sosial. FEA akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas bisnis prostitusi online yang dijalankannya. Tak tanggung-tanggung, ia memperkerjakan 21 orang perempuan dan semuanya berusia di bawah umur alias belum mencapai 18 tahun. FEA yang dikenal dengan panggilan Mami Ica ditangkap di salah satu hotel di wilayah Kemang, Jakarta Selatan saat akan melakukan transaksi haramnya. Wanita ini sudah menjalankan bisnis prostitusi online terhadap anak di bawah umur sejak April 2023. Ia bertindak sebagai penghubung dengan para korban.
Dalam menjalankan bisnisnya, FEA membagi penawaran menjadi 2 macam, yakni dengan tarif Rp7 juta dan Rp1.500.000 tergantung pilihan pelanggannya. Ia memanfaatkan situs jejaring sosial dan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan bisnisnya. Menemukan sebuah akun Twitter yang mempromosikan terkait dengan praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Setelah itu kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan kepada penyidikan, dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FEA yang bertindak sebagai mucikari di sana, dan juga kita mengamankan anak korban. Anak korban di sini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang terjadi. Dari hasil penyelidikan awal, ada 21 orang anak korban atau anak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana yang terjadi yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini. FEA alias Mami Ica diketahui pernah tinggal di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya pindah rumah. Warga mengaku tersangka memang pernah tinggal di sana hingga ia lulus dari bangku sekolah menengah pertama SMP. Di sekolah mungkin tingkatan pertama ya, habis itu los kemana gitu, atau berumah tangga, pokoknya yang penting udah los, udah dari wilayah itu udah nggak ada, gitu aja. Sudah lama pindah berarti dari sini ya Pak? Ya udah lama nih, sekitar ya hampir 9 tahun, 8 tahun gitu loh. Ya, gitu. Iya. Nah, sejak saat itu berarti warga sini nggak ada yang tahu menahu aktivitas dia? Nggak tahu menahu. Saat ini FEA telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya pasca penetapannya sebagai tersangka. Pihak Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan ada tersangka baru yang terlibat dari bisnis prostitusi anak di bawah umur. Pemirsa, krisis air bersih di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih belum berakhir. Bahkan warga sampai rela mengambil air di jalan tempat kubangan pipa PAM yang pecah karena air PAM mati. Perumahan Balinda mati air. Sudah 2 pekan terakhir, warga di perumahan Bali Indah, Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pasokan air PDAM ke rumah warga minim. Lebih parahnya, air bahkan tidak lagi mengalir. Akibatnya, warga terpaksa mengandalkan air yang ada di galian perbaikan pipa saluran air milik PDAM yang bocor di Jalan Tarumajaya sejak 4 hari terakhir. Warga juga terpaksa harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air bersih guna memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Karena di rumah nggak ada air. Iya, pas mati aja, karena yang mati nanti malam itu. Yang mati malam itu. Mati total ya. Tapi ini airnya bersih Pak, untuk dipakai apa ini? Ya buat asahan aja. Kalau buat minum apa kayak itu air apa namanya galon. Sehari berapa Pak ngabisin galon Pak untuk air minum aja Pak? Sementara itu, pihak PDAM mengakui adanya kendala air baku. Gangguan produksi air bersih berasal dari aliran Kali Bekasi saat ini tercemar limbah industri. Hingga saat ini, PDAM Tirta Bagasasi baru bisa memenuhi 80% kebutuhan air bersih pelanggan. Di tahun ini memang terjadi musibah yang sangat luar biasa, yaitu dampak dari limbah yang mungkin yang dampak dari limbah yang dibocorkan dari Kabupaten Bogor, dan sekarang dampak kepada kita semua, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Dan sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 8 hari ya kita tidak bisa maksimal untuk memproduksi air sekaligus juga untuk mendistribusikan air. Dampak terhambatnya pelayanan air bersih ke pelanggan, PDAM memberikan diskon sebesar 20% bagi pelanggan yang terdampak.
Sementara, untuk kebocoran pipa saluran air, pihak PDAM tengah melakukan perbaikan. Dari Bekasi kita ke Samarinda, pemirsa, 7 rumah warga ludes dilalap si jago merah dalam peristiwa kebakaran di permukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Kobaran api menghanguskan permukiman warga di Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Siti Aisyah, Kelurahan Teluk Lerong, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam bersama relawan dan warga harus berjibaku padamkan kobaran api. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan musibah ini menghanguskan 7 rumah warga. 10 kepala keluarga harus rela kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa ini. Seorang siswi terjatuh dari lantai 4 sekolah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, teka-teki siapa yang bertanggung jawab di balik lift jatuh di Ayu Tera Resort Bali akhirnya diungkap polisi. Polres Gianyar Bali menetapkan 2 orang, yaitu pemilik resort Vincent Juwono dan teknisi Mujana sebagai tersangka yang mengakibatkan 5 orang tewas. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. 2 orang menjadi tersangka dalam kasus lift jatuh di Ayu Tera Resort Bali. Polres Gianyar menetapkan kedua tersangka adalah teknisi Mujana dan pemilik resort Vincent Juwono. Mujana meskipun berpengalaman membuat inklinator lift, ternyata tidak memiliki sertifikasi sebagai teknisi lift. Sedangkan pemilik resort Vincent Juwono dinyatakan lalai karena menggunakan lift yang dibuat Mujana. Akibat kelalaian Mujana dan Vincent Juwono, tali sling lift putus saat mengalami kelebihan beban, sehingga 5 orang karyawan tewas pada 1 September lalu. Inklinator yang ada di Ayu Tera Resort tidak sesuai standar dan menyebabkan tali seling putus hingga adanya korban jiwa. Terhadap saksi Mujana dapat ditingkatkan status menjadi tersangka akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh VJ menyebabkan adanya korban jiwa terhadap saksi Vincent Juwono dapat ditingkatkan status menjadi tersangka. Polisi menyita 11 barang bukti diantaranya tali sling dan rekaman CCTV di lokasi. Mujana dan Vincent Juwono dijerat dengan sejumlah pasal tentang kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang siswa Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah tega membacok gurunya saat sedang mengikuti ujian tengah semester. Beginilah kondisi Alifaktur Roman, seorang guru di sekolah Madrasah Aliyah di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Demak, usai dibacok siswanya. Beberapa guru tampak membantu mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa penganiayaan ini terjadi saat berlangsungnya ujian tengah semester. Korban yang tengah membagikan soal ujian di kelas 11 IPS tiba-tiba sabit oleh pelaku MAR yang terlambat masuk kelas. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor ke arah Jalan Raya Semarang Purwodadi dan membuang senjata tajamnya ke lapangan sekolah. Menurut Kapolsek Kebon Agung, AKP Suwondo, kondisi korban yang cukup parah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Karya di Semarang. Polisi belum mengetahui motif penganiayaan ini. Namun menurut pihak sekolah, pelaku sempat ditegur korban karena tidak kunjung mengumpulkan tugas. Ya, dari update terakhir pemirsa, memang si pelaku ataupun juga siswa ini sudah ditangkap dan mengakui perbuatannya bahwa dia merasa sakit hati karena tidak bisa mengikuti ujian tengah semester dikarenakan tugasnya belum dikumpulkan. Nah, semoga tentunya ini untuk para siswa-siswa lain ya tidak menuri perbuatan yang satu ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang siswi sekolah dasar di Petukangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan tewas setelah terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah.
Dari informasi yang diterima pihak keluarga, korban diduga sempat marah karena dibully. Benarkah demikian? Ya Allah, tragedi banget. Entah anak kelas berapa ini loh. Dari rekaman video amatir yang beredar, tubuh seorang siswi kelas 6 SDN 06 Petukangan, Jakarta Selatan sudah tergeletak di lapangan sekolah pada Selasa pagi. Meski sempat diberikan pertolongan, namun siswi bernama Rianti ini akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati. Menurut paman korban, Rianti dikenal pribadi pintar, namun dalam kesehariannya pendiam dan tertutup. Orangnya pintar, memang orangnya memang nggak pernah jual, selalu di dalam. Dia kalau ditanya juga cuma senyum. Memang dia orangnya sistemnya mempunyai harga diri. Jadi kalau dipegang badannya dia marah. Dari informasi yang diterima pihak keluarga, korban diduga sempat marah karena dibully. Katanya sih setelah dia marah masuk ke kamar mandi, setelah dinasihati sama gurunya dia masuk kamar mandi, dia cerita. Habis dia cerita, dia ambil bangku sekolah sama temannya dicegah, tapi dia ambil bangku langsung ke pinggir sekolah, langsung dia lompat. Meski demikian, polisi menyatakan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, penyebab korban tewas diduga bukan bunuh diri, melainkan terjatuh saat bermain. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral di media sosial, video penemuan sesosok jasad laki-laki di tepi jurang di area hutan Kampung Batu Piring, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Jasad laki-laki yang awalnya diduga korban laka lantas ternyata korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh rekannya sendiri yang merupakan kakak beradik. Hanya dalam hitungan jam, jajaran Satreskrim Polres Cianjur bersama Polsek Cibinong berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan yang merupakan kakak beradik. Hendar alias Ucing bersama adiknya Henry diduga telah merencanakan pembunuhan terhadap Rukyat yang tidak lain merupakan sahabatnya sendiri. Motif sakit hati menjadi penyebab kedua kakak beradik ini tega menghabisi nyawa korban setelah sebelumnya mengajak korban untuk minum minuman keras bercampur obat batuk sirup. Si korban ini diajak untuk mabuk-mabukan dengan cara tadinya mau beli minuman keras, namun karena kurang modal sehingga beli obat batuk cair. Untuk menghilangkan jejak, korban diletakkan beserta sepeda motor dan barang bawaannya hingga seakan-akan merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kakak beradik ini terancam undang-undang tentang pembunuhan yang direncanakan dengan pidana penjara seumur hidup maksimal hukuman mati. Sekelompok orang yang berasal dari sebuah ormas bentrok dengan para pedagang Pasar Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Bentrokan dipicu karena rencana Perumda Pasar pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang akan merelokasi pedagang. Namun pedagang menolak untuk revitalisasi pasar lantaran masih layak digunakan. Anarkis banget ya Allah. Ya Allah. Video amatir memperlihatkan puluhan orang merusak sejumlah lapak pedagang Pasar Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Mereka merusak kios serta gerobak milik para pedagang di pasar. Tak hanya itu, mereka juga menyerang para pedagang hingga terluka. Bahkan sebuah kotak yang berisi uang milik pedagang dijarah oleh sejumlah orang. Minta pengamanan pasar katanya, pengamanan pasar. Saya bilang pasar mana yang mau diamankan? Pasar Kutabumi. Pasar Kutabumi di sini. Kenapa dihancurin? Saya bilang begitu. Nah itu. Dia mau ada yang nyuruh dari itu. Dari mana tuh Pak? Mereka dari Perumda. Perumda. Mereka ngomong dari Perumda. Pasca kejadian penyerangan, sejumlah pedagang memilih untuk menyelamatkan barang dagangan lantaran sempat adanya ancaman penggusuran paksa.
Sebelumnya, Perumda Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berencana merelokasi para pedagang, namun para pedagang menolak untuk revitalisasi pasar lantaran masih layak digunakan. Kita ke informasi politik pemirsa yang lagi anget-angetnya ya, apalagi kalau misalkan bukan berita tentang Kaisang Pangarep ini yang masuk menjadi kader Partai PSI, sekaligus juga menduduki posisi Ketua Umum. Di tengah banyak perbincangan apa yang menyebabkan ataupun juga kenapa Kaisang berbeda dengan orang tua, kakak maupun juga kakak ipar, tentunya beragam tanggapan dari masyarakat tersaji. Ditetapkannya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI terbilang mengejutkan karena yang bersangkutan baru terjun ke politik. Bagi sang kakak, Gibran Rakabuming Raka yang sudah lebih dulu terjun ke politik sebagai wali kota Solo dari PDIP justru enggan menanggapi lebih jauh. Makasih. Gibran menolak berkomentar banyak terkait ditetapkannya adiknya itu sebagai ketua umum dari partai yang berbeda dengan ia dan bapaknya tersebut. Urusan PSI. Makasih. Mas Kaisang jadi ketum PSI gimana, Mas? Tanya Kaisang ya. Bon, makasih. Tanya Kaisang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya. Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, Bon, makasih. Dikasihkan untuk Mas Kaisang, Mas. Yuk, makasih. Nggih. Sementara kakak ipar Kaisang, Bobi Nasution yang juga sudah lebih dulu terjun ke politik sebagai wali kota Medan, justru memberikan selamat pada Kaisang. Bobi menyebut Kaisang pantas memimpin sebuah partai sebagai ketua. Selain itu, Bobi menjelaskan keputusan masuk PSI merupakan keputusan Kaisang dan ia bertanggung jawab atas keputusannya itu. Tanggapannya selamat itu aja. Pantas nggak Pak Wali? Apanya? Jadi ketua umum PSI? Pantas. Sebenarnya sudah koordinasi dengan keluarga atau gimana, kan partai PDIP sendiri tidak? Ya, tadi kemarin dari PDI Perjuangan juga sudah menyampaikan itu aja. Kaisang sudah berkeluarga, tentunya kalau ditanya diskusi sama keluarga, pasti ajak diskusi dulu keluarga inti dari Kaisang. Jadi untuk yang berikutnya tentunya ya keputusannya sudah Kaisang sendiri. Ya. Penetapan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI sempat menuai kontroversi. Pasalnya PDIP menetapkan aturan bahwa setiap keluarga kader wajib satu partai. Belakangan Kaisang menegaskan dirinya sudah memiliki keluarga inti sendiri dan berhak untuk menentukan pilihannya. Pemirsa, balon udara raksasa warna-warni yang biasa populer di luar negeri ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Wonosobo, Jawa Tengah. Adalah festival balon udara raksasa yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Perhubungan Nasional 2023 di Terminal Bus Mendolo. Balon udara yang selama ini populer di Kapadokia, Turki, ternyata juga bisa dilihat dan dinikmati di Wonosobo, Jawa Tengah. Terdapat 15 balon udara raksasa dengan berbagai motif dan corak warna yang menghiasi langit Wonosobo saat Festival Balon Udara 2023. Biasanya, Festival Balon Udara digelar di lapangan terbuka. Namun, Festival Balon Udara Raksasa yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Perhubungan Nasional 2023 ini digelar di Terminal Bus Mendolo, Kabupaten Wonosobo. Meski balon raksasa tersebut diterbangkan di lokasi yang cukup sempit dan diikat atau ditambatkan, namun tidak mengurangi antusias ribuan warga dari berbagai daerah untuk menyaksikan pagelaran tersebut. Agar bisa terbang, balon udara raksasa yang terbuat dari kertas berdiameter 10 meter dan tinggi 12 meter tersebut harus diisi dengan asap. Dan agar tidak terbang secara liar, balon udara pun harus diikat menggunakan tali dengan ketinggian maksimal 150 meter di udara. Para peserta festival pun berharap Festival Balon Udara Raksasa ini tidak hanya dilakukan di tingkat lokal kabupaten saja, namun juga dilombakan hingga ke tingkat nasional dengan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Belum diresmikan, tapi wisata Jembatan Merah di Yogyakarta sudah diserbu wisatawan. Informasi akan hadir saat lagi, tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala.
Pemirsa, seorang WNI asal Medan, Sumatera Utara diculik dan disekap sindikat rentenir di Malaysia. Beruntung kini kondisinya berangsur-angsur membaik. Sementara itu kasusnya telah ditangani pihak kepolisian di Raja Malaysia. Polisi di Raja Malaysia berhasil mengungkap dan menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam kasus penculikan terhadap F, seorang perempuan asal Medan, Sumatera Utara. F yang berusia 36 tahun diketahui sempat diculik dan disekap oleh sindikat rentenir saat berlibur di negeri jiran. Upaya penculikan tersebut buntut dari kasus hutang piutang sang suami sejak beberapa tahun lalu. Dalam 10 hari penyekapan, F mengalami berbagai penyiksaan yang tidak manusiawi. Bahkan video penyiksaan korban kemudian dikirimkan ke keluarganya. Para pelaku meminta supaya suami F segera melunasi hutang yang mencapai 1,7 miliar rupiah. Menurut atas polisi di KBRI Kuala Lumpur, Kombes Pol Juliarman EP Pasaribu, langkah cepat dilakukan polisi di Raja Malaysia sehingga F dapat segera diselamatkan. Saat ini korban sedang dalam perlindungan dari shelter KJRI Penang karena untuk kasus ini sekarang ditangani investigasinya di IPD atau Polres Penang. Kenapa? Karena awal mula penculikan itu di Penang. Sementara Kepala Polisi Daerah Pulau Pinang Datuk Kau Kok Chin mengungkap operasi gabungan yang dilakukan pada minggu lalu berhasil menangkap 14 orang tersangka di beberapa tempat di Pulau Pinang, Perak, dan Selangor. Seluruh tersangka dikenakan pasal pidana Undang-Undang Penculikan 1961 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Saat ini, F selaku saksi korban dalam kondisi baik dan stabil dan berada dalam perlindungan KJRI Pulau Pinang menunggu persidangan atas kasusnya. Pemirsa, aksi perampokan dengan senjata tajam dan senjata api terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggasak puluhan bungkus rokok dan uang tunai dari meja kasir sebuah minimarket. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 4 pelaku datang dengan menggunakan 2 sepeda motor dan langsung masuk ke minimarket yang berada di Jalan Raya Nusantara, Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku tiba sekitar pukul 5 pagi dan mengancam karyawan minimarket dengan senjata tajam dan senjata api. Kawanan perampok ini kemudian menggasak seluruh stok rokok yang berada di etalase toko. Mereka juga memaksa karyawan toko untuk membuka brankas. Karyawan toko yang diancam akan ditembak jika berteriak hanya bisa pasrah dan terpaksa membuka brankas yang berisi uang 9 juta rupiah. Polisi dari Polsek Bekasi Timur, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman kamera pengawas milik minimarket. Aksi perampokan terhadap minimarket yang buka 24 jam ini sering terjadi di Kota Bekasi. Sejak bulan Agustus hingga September tahun ini, perampokan terhadap minimarket 24 jam sudah terjadi sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda. Kasus perampokan ini tengah ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota dan juga Polda Metro Jaya. Malang betul pemirsa nasib seorang pria yang berstatus sebagai pegawai RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, Jawa Tengah. Dia dianiaya dengan senjata tajam hingga koma karena dituding menjadi selingkuhan istri orang lain. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat tersangka turun dari mobil berwarna putih dan langsung menyerang korban yang sedang berada di depan tempat kosnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tersangka yang sudah tersulut emosi menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam sehingga membuat korban tak berdaya dan terkapar. Aksi penyerangan itu pun dapat dihentikan oleh warga di sekitar lokasi. Tersangka bernama Slamet Priyono kemudian diringkus oleh aparat Polres Rembang, sementara korban bernama M. Yunus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Di hadapan polisi, tersangka mengaku kesal dengan korban karena kerap mengganggu rumah tangganya sehingga menyebabkan tersangka berpisah dengan istrinya. Tersangka pun mengajak korban bertemu untuk menanyakan maksud perbuatannya. Namun yang terjadi, tersangka justru gelap mata saat melihat korban dan langsung menyerang secara membabi buta. Dari sebelum menikah sampai sudah menikah, dia sangat mengganggu rumah tangga saya. Bahkan sebelum menikah, dia sempat mengancam istri saya kalau dia akan istilahnya mengancam saya sebagai calon suami. Setelah 3 bulan, 4 bulan saya menikah, dia meneror istri saya dengan menggunakan HP nomor lain, mengaku mantan saya, dan akhirnya saya dengan istri cekcok kembali.
sebelum ketemu korban, saya juga telepon Babin Polsek Kota. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka yang cukup parah pada bagian dada dan wajah. Hal ini membuat korban saat ini dalam kondisi koma di Rumah Sakit Karya di Semarang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Siapa di antara pemirsa yang punya rencana berlibur di Yogyakarta? Nah, ada tempat wisata baru di Kulon Progo, pemirsa, yaitu Jembatan Merah Pemecah Gelombang Pantai Congot yang berada di sebelah barat Yogyakarta International Airport. Wisata ini menawarkan pemandangan lalu lalang pesawat sambil menunggu matahari terbenam. Meski belum resmi dibuka, wisata Jembatan Merah Pemecah Gelombang di Pantai Congot yang berada di Kelurahan Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta telah dipadati pengunjung. Hanya berjarak 300 meter dari Bandara YIA, lokasi ini menjadi tujuan wisata baru. Tak hanya melihat deburan ombak pantai selatan, wisatawan dimanjakan dengan pemandangan lalu lalang pesawat sembari menunggu matahari terbenam. Aku suasananya enak banget ya, apalagi kalau pas senja gini itu cocok banget, apalagi kan ada ini pesawat yang mau landing seperti itu. Jembatan Merah Pemecah Gelombang Pantai Congot dibangun dengan dana sebesar 841 miliar rupiah. Fungsi utamanya untuk penangkal banjir di kawasan bandara. Tak terasa pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda tentunya di Cakrawala. Dan jangan lupa tentunya untuk menyaksikan terus Cakrawala setiap hari jam 7 pagi hanya di Antv Rame. Saya MZ Aryunata undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum.